Dengan sedikitnya penduduk dan kondisi cuaca yang ekstrim, Antartika adalah salah satu benua paling menarik di dunia. Berkunjung ke daratan es yang luas dijamin menjadi perjalanan yang tidak terlupakan. Jadi, jika kalian memimpikan petualangan yang seru, maka Antartika lah lokasi yang tepat untuk menemukan ajal kalian. Haha. Tapi mungkin kalian perlu menyaksikan video ini dulu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan tersebut. Langsung saja, berikut ini adalah 7 penemuan meresahkan di Antartika. Retakan es. Sebuah gunung raksasa berukuran 1270 km persegi terpisah dari lapisan es Brand di Antartika pada Februari 2021. Perpecahan dramatis tersebut terjadi setelah retakan besar yang terbentuk di lapisan es Brand terus menjalar hingga gunung akhirnya terpisah. Retakan itu tumbuh secara bertahap ke arah timur laut dengan kecepatan 1 km per hari dan dapat melebar beberapa ratus meter hanya dalam beberapa jam. Fenomena seperti ini terjadi karena proses alami dan tidak ada bukti nyata bahwa perubahan iklim ikut berperan. Brand Ice Shelf atau lempengan es setebal 150 meter terus berjalan di permukaan air dengan kecepatan 2 km per tahun. Jadi meski pecahan sebagian besar lapisan es Antartika adalah bagian yang sepenuhnya normal, peristiwa besar seperti yang terdeteksi di lapisan es Brand cukup langka dan menarik. Patung entah dari mana. Sekitar 65 tahun yang lalu, penjelajah Soviet adalah kelompok pertama yang berhasil menginjakkan kaki di wilayah kutub yang mustahil untuk diakses karena termasuk titik terjauh benua Antartika ke segala arah. Pada tahun 1958, sebuah tim berisi 18 pria pergi untuk menjelajah ke lokasi tersebut menggunakan traktor trailer yang dilengkapi peralatan penunjang dan bangunan prefabrikasi. Setelah mencapai tujuan, mereka mulai membangun stasiun kecil yang mencakup gubuk untuk 4 orang. Sebuah radio sek, 2 menara, antena radio setinggi 20 meter, dan seperangkat instrumen meteorologi. Sebuah patung plastik dari linen didirikan di atas gubuk. Namun tim ini menyadari bahwa stasiun yang didirikan terlalu jauh untuk penggunaan permanen. Mereka pun akhirnya pergi setelah 12 hari berada di sana. Sebuah pesawat mendarat di lapangan terbang darurat di sekitar dekat stasiun untuk menjemput 4 peneliti dan sisanya dievakuasi menggunakan kereta luncur. Kunjungan berikutnya baru dilakukan pada tahun 2007 atau 50 tahun kemudian oleh tim Inggris. Wilayah ini memang tidak dapat diakses tanpa dukungan mekanis yang memadai. Bangunan yang terkubur oleh es dan patung berdiri sendiri bersama plakat sebagai penanda penaklukan wilayah tersebut. Kendaraan penjelajah Soviet yang hilang. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet bersama negara-negara lain memulai secara aktif penelitian ilmiah Antartika. Pagar Soviet menghadapi masalah besar terkait kendaraan transportasi karena traktor dan truk biasanya tidak dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi Antartika yang ekstrim. Teknisi Soviet harus membuat kendaraan yang bisa beroperasi pada suhu rendah, menempuh jarak yang jauh di salju dan juga es, serta bisa menyediakan akomodasi yang aman dan nyaman untuk grup ekspedisi. Dengan demikian lahirlah Karpovchanka yang berarti wanita dari Karpov. Karpovchanka memiliki model seperti off-roader dalam misi sebagai kapal penjelajah yang akan melintasi seluruh Antartika. Namun kendaraan besar ini hanya berhasil menjelajah sejauh 148 km sebelum ditinggalkan oleh kru dan berakhir sebagai monumen terbengkalai di sana. Mampu menyeret kargo seberat 70 ton dan kecepatan normal 5 hingga 11 km per jam. Kendaraan ini memiliki panjang 8,5 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 4 meter.
Di dalam kendaraan tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh seperti bengkel, dapur kecil, toilet, kamar tidur untuk 8 orang, dan lain sebagainya.